Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Hanya Dia Allah yang layak kita tinggikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab
Terpujilah namamu Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami bersyukur, kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi dengan sepenuh hati katakan Kau kami sembah. Ku sembah. Yes Lord. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Kami agung ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap, kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau. Dan kami percaya di tempat ini, di hati kami, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, menguasai setiap kami. Sehingga setiap kami merasakan lawatan Tuhan. Setiap kami dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap untuk lebih dalam lagi merasakan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita punya Allah pencipta segalanya. Dia yang menguasai hidup kita. Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi hidup kita. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Dia kuat dan Dia berkuasa. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Dia gagah perkasa. Penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Dia Allah yang kuat, amin. Dia berkuasa atas hidup kita. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Sekali lagi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada mustahil, tiada
mustahil bagi Tuhan. Mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Amin. Berkah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi. Sekali lagi tiada mustahil bagi Tuhan. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Berkah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, kita punya Tuhan yang tidak berubah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Angkat tanganmu dan katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kasih Yesus tidak amin. Tidak berubah, tidak berubah. Kasih Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kuasa Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasa Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kita mau bersorak bagi Tuhan, katakan haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kita percaya di dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan yang bekerja di atas setiap kita. Setiap tantangan, setiap masalah yang kita hadapi tidak lebih besar dari Tuhan yang kita sembah. Kita mau nyatakan harapan kita. Kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah, pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa
semua bangkit berdiri.
setiap kami. Sehingga kami yang saat ini dalam ketidak ada harapan Tuhan, dalam keputusasaan Tuhan, kami percaya ada mujizat terjadi bagi setiap kami. Ada harapan baru, ada kemenangan, ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu. Bagi kami sesuatu hal yang kami alami mungkin mustahil kami hadapi. Haleluya, haleluya. Tapi kami percaya di dalam kelemahan kami ada kuasa Tuhan yang sempurna menguatkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya setiap ujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saat ini Kau melihat setiap hati kami yang rindu dan haus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami rindu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban buat setiap kami Tuhan. Yang lemah kami dikuatkan. Yang saat ini kami berputus asa, kami percaya kami mendapat harapan baru dan kekuatan baru dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkarya di tempat ini. Roh Kudus berkarya di hati kami. Kami siap merasakan lawatan Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Pagi ini kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini semua karena anugerah-Nya. Saudara melihat hari-hari ini terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Peperangan antara kedua negara ini berdampak pada benua Eropa. Kenapa benua Eropa memiliki dampak dari perang antara Ukraina dan Rusia? Karena Rusia memasok gandum di beberapa negara, juga Rusia memasok gas untuk negara-negara Eropa. Tentunya hal ini berdampak buruk dan mengkhawatirkan negara-negara Eropa juga negara-negara yang ada di dunia. Kita melihat keadaan dunia bukan semakin baik, tapi keadaan dunia semakin mencekam dan menakutkan. Banyak hari-hari ini orang menjadi gelisah, takut menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Tetapi satu hal yang kita mau pegang pagi ini, bahwa Allah tetap memelihara jemaat Alfa Omega, juga setiap umat Tuhan dimanapun berada, yang sedang mendengarkan berita kebenaran firman ini secara online. Karena Dia tahu apa yang sedang kita perlukan. Pagi ini kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan kedahsyatannya bagi setiap umatnya. Bahwa anugerahnya itu sungguh tidak terbatas bagi umatnya. Apa arti anugerahnya yang tidak terbatas bagi setiap umatnya? Kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Firman Allah berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk mendapatkan berkat yang Tuhan siapkan, kita tidak bisa santai dan tidak melakukan apa-apa.
Tidak mungkin berkat itu tiba-tiba datang dari surga dan kita tidak melakukan sesuatu. Sekarang bagaimana kita bisa untuk mengalami anugerahnya yang tidak terbatas? Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat yang Tuhan siapkan? Caranya adalah kita harus datang kepada Yesus. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini satu cara yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Minta, cari, ketuk untuk mendapatkan berkat yang dari Allah. Bagaimana kita bisa memperoleh semua itu? Kita harus datang kepada Yesus dengan iman. Hari-hari yang sulit ini kita harus datang kepada Tuhan dengan iman. Maksudnya mendasari segala sesuatu dengan iman. Mengapa mendasari segala sesuatu dengan iman dan mengapa iman itu sangat penting? Iman dalam bahasa Ibrani dikatakan batah. Artinya melangkah ke tempat dengan aman dan selamat. Di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, kalau kita mendasari segala sesuatu dengan iman, firman Allah berkata, kita akan sampai pada satu tujuan dengan aman dan selamat. Artinya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kondisi yang terpuruk, kondisi yang sulit, kalau kita tidak tetap menjadi orang-orang yang gampang putus asa tapi mendasari semua dengan iman, maka itu akan membawa kita untuk memiliki sebuah keyakinan. Di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun, kita tetap melihat bahwa Allah menolong kita dengan sempurna. Allah menyediakan pertolongan bagi umatnya yang tetap setia kepada Allah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus memakai kekuatan yang dari Allah. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 berkata demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Untuk memadamkan semua panah api si jahat, yaitu tipu daya iblis, cara-cara iblis dengan keadaan dunia yang menakutkan ini. Bagaimana kita bisa untuk tetap keluar sebagai pemenang? Kita harus mempergunakan perisai iman. Untuk menghadapi peperangan secara rohani, harus pakai kekuatan Allah. Kita tidak bisa pakai dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa andalkan dengan kekuatan kita sendiri. Di tengah-tengah keadaan yang sulit. Allah minta kita sebagai umat Allah. Gereja Allah yang disempurnakan. Mari dalam menghadapi segala sesuatu tantangan, masalah, beban, kehidupan yang semakin sulit. Pergunakanlah perisai iman. Mengapa perlu kita mendasari semua dengan iman? Di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang mendasari hidupnya dengan iman akan memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh. Di dalam menghadapi apapun dia akan tetap berjalan untuk melihat sesuatu yang Tuhan siapkan. Didasari dengan imannya kepada Allah. Kehidupan rohaninya bertumbuh. Dia memiliki sebuah kekayaan rohani. Dan kekayaan rohani ini yang berdampak bagi setiap umat Tuhan hari-hari ini. Untuk tetap melihat keajaiban Allah nyata dalam hidupnya. Sekarang kita akan melihat lebih dalam bagaimana caranya supaya kita bisa meraih berkat Tuhan tersebut.
Dasar yang pertama untuk kita bisa meraih berkat Allah, kita harus berseru kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 3 ayat yang kelima dikatakan, dengan nyaring aku akan berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud menyadari keterbatasannya dalam menghadapi apa yang dia alami. Dia berkata di dalam Mazmurnya, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Kata berseru di sini bukan sekedar sebuah laporan kejadian. Bukan hanya berseru menandakan sebagai sebuah laporan kejadian ataupun suasana hati. Tetapi di sini arti berseru memiliki pengertian orang-orang percaya yang tetap menantikan jawaban Tuhan dengan sabar. Yang tidak bosan untuk terus berseru kepada Allah. Mengapa orang perlu menantikan Tuhan dengan sabar? Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang tetap menantikan jawaban Tuhan dengan iman, ia memperoleh kekuatan yang baru. Dia tidak menjadi lemah. Dia tidak menjadi kalah dalam setiap masalah yang dia hadapi. Kata menantikan di sini memiliki sebuah arti seperti sebuah tumbuh-tumbuhan yang memilin pada sebuah tiang. Ini tiang. Kalau tumbuh-tumbuhan itu memilin, melingkar pada sebuah tiang, apabila ada angin kencang, tiang itu tidak roboh. Tumbuh-tumbuhan yang memilin pada sebuah tiang pun tidak akan jatuh. Itu sebuah gambaran bahwa kalau dalam hidup ini kita mengikatkan diri setiap hari dengan Allah, dengan cara membelit. Artinya apa? Tidak mau melepaskan diri dengan Allah. Kita perlu Allah. Kita berkata setiap detik aku perlu Engkau. Setiap menit, setiap jam aku perlu Engkau Tuhan. Di situ kita akan melihat rahasia kemenangan terus dinyatakan bagi setiap hidup orang percaya. Mengapa di tengah-tengah hal yang sulit kita tetap bisa melekat dengan Allah? Mengapa ini bisa kita lakukan? Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus, pribadi Allah. Bukan kita yang mampu, tapi pribadi Allah yang tinggal dalam hidup kita. Itu yang mampu membuat kita menghadapi setiap masalah hidup. Kita menjadi orang-orang yang sabar. Kita bisa berlari secara rohani, tidak mandek. Tidak menyalahkan Allah, tidak mengeluh, tidak menyudutkan Allah dengan setiap apa yang kita alami. Tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dan kita menempatkan Yesus yang terutama dalam setiap hidup kita. Itu yang membuat kita sebagai orang-orang beriman bisa berlari secara rohani. Untuk tetap sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat 29a dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya. Apa artinya orang yang sabar besar pengertiannya? Dia akan percaya penuh dengan waktunya Tuhan untuk menolong hidupnya. Ini kriteria orang yang menantikan Allah. Yang melekatkan hidupnya dengan Allah. Yang tidak mau melepaskan hidupnya dari Allah. Dia akan menjadi orang-orang yang terus melihat kebaikan Allah. Dengan sabar menanti jawaban Allah. Artinya bersabar untuk mengerti kehendaknya. Tidak jadi orang putus asa. Awal satu terobosan mujizat yang Allah siapkan bagi setiap umatnya. Di tengah-tengah masa yang sulit ini. Untuk kita melihat anugerahnya yang tidak terbatas itu. Mari kita bersyukur. Kita tetap berseru kepada Allah dengan tiada berkeputusan. Menanti waktu Allah dengan sabar. Dan mengerti
waktu kehendaknya yang tepat untuk kita. Kalau kita sudah mengerti rencana Allah tidak pernah bergeser dalam hidup kita, dan kita sabar menunggu waktunya Allah untuk menolong kita, maka kita akan berjalan, berlari secara rohani, memiliki sebuah grafik kekristenan yang lebih indah. Bukan hanya berseru kepada Allah, tapi kita masuk ke langkah yang kedua. Kita menjadi orang-orang yang berserah total kepada Allah. Mazmur 3 ayat yang ke-6 berkata demikian. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini pernyataan Mazmur Daud. Daud seorang raja. Dia menyatakan mazmurnya, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Keadaan yang dia alami, situasi yang dia alami bukan situasi yang menyenangkan saat dia menyatakan mazmurnya kepada Allah. Dia sedang mengalami satu masalah yang berat. Dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom. Bayangkan saudara, anak kandungnya sendiri melakukan tindakan yang tidak baik kepada ayahnya. Dia sedang dikejar oleh Absalom anaknya. Dan Daud menghadapi masalah yang berat. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang kedua, dijelaskan Daud berkata kepada Tuhan, banyak orang mengelilingi aku dan memusuhi aku. Sepertinya Daud terhimpit dalam setiap masalah. Tapi Daud tidak menyerah kalah. Daud tetap memiliki satu daya iman yang kuat. Sehingga dia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Itu bukan berarti dia masuk kamar, dia tidur, terus dia tidak melakukan apa-apa. Bukan. Arti membaringkan diri lalu tidur, dia menyerahkan total kepada Allah. Dia tahu Allah yang berdaulat dalam hidupnya. Dia tahu dia tidak sendiri alami masalah ini. Dia tahu dengan pasti Allah akan menyatakan pertolongan bagi hidupnya. Sehingga dia berkata, aku percaya Tuhan akan membangunkan aku. Artinya Tuhan pasti menolong aku dan aku melihat keajaiban Allah. Jangan sampai kita dalam menghadapi hidup, kita berkata seperti orang-orang yang tidak memiliki Kristus. Dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jangan sampai kita memiliki daya rohani yang kandas. Di tengah-tengah masa yang sulit mungkin engkau sedang terhimpit dengan sebuah masalah. Engkau berkata kepada Tuhan, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Mari kita buang segala kekhawatiran itu. Kita buang hal-hal yang negatif yang ada di dalam benak kita. Kita tetap menyerahkan segala apa yang kita hadapi ke dalam tangan Tuhan. Sebab orang yang menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, dia akan bertindak menolong kita. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kalau kita menyerahkan setiap masalah kita, beban kita, persoalan kita ke dalam tangan Tuhan, dia akan bertindak. Artinya begini, waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, beban masalah itu bukan ada di tangan kita sendiri. Kita sudah serahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, ada di pihak Tuhan. Kalau di pihak Tuhan, siapa yang bisa melawan Tuhan? Dia pemilik surga, dia pemilik bumi. Dan kita adalah ciptaannya, umat yang berharga di matanya. Dan kalau dia bertindak, maka Allah akan mengambil setiap persoalan yang kita hadapi, diganti dengan sebuah kemenangan. Kalau di pihak Allah, persoalan yang berat bagaimanapun, saat kita menyerahkan total kepada Allah, dia akan bertindak.
Dia akan mengambil alih setiap persoalan yang kita hadapi. Ganti dengan sebuah kemenangan. God can turn trial into triumph. Allah mengubah dari sebuah ujian menjadi sebuah kemenangan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, jangan takut dengan apa yang kita hadapi. Jangan kita menjadi orang-orang yang memiliki khawatir yang berlebihan. Karena kekhawatiran itu akan melumpuhkan iman kita. Kita harus tetap yakin dan percaya. Pribadi Allah itu tetap bersama kita dan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan Roh Kudus. Dengan memiliki kekuatan Allah, kita akan terus bergerak. Dalam menghadapi apapun kita tidak menjadi kandas, tidak menjadi kalah. Dalam setiap peperangan yang kita hadapi, justru kita akan semakin yakin bahwa kebenaran firman-Nya ya dan amin. Kita akan berkata seperti apa yang di dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi pribadi itu tidak tinggalkan saudara. Hari ini pribadi itu ada di tempat ini. Dia tahu persoalanmu, dia tahu masalahmu, dia tahu bebanmu. Dan pribadi itu yaitu Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita melihat karya Tuhan dan keajaiban Tuhan. Juga bisa kita lakukan untuk kita bisa menangkal semua serangan iblis dengan apa beban masalah yang kita hadapi. Kita tidak menjadi kalah, kita tidak menjadi lumpuh. Tapi karena kita tetap bergerak untuk memiliki sebuah keyakinan iman. Bahwa bersama Allah aku juga akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar. Dan aku juga akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang pernah Allah kerjakan. Kalau ini nyata, maka kita akan terus berlari secara rohani. Kita bukan menjadi orang-orang yang kalah dalam peperangan, tapi semakin kita berlari secara rohani. Bukan hanya berseru, bukan hanya berserah kepada Tuhan, tetapi kita masuk pada langkah yang indah, yang Allah nyatakan untuk kita meraih berkat Allah. Dengan apa? Cara yang ketiga, kita harus berkata-kata positif. Mengapa perlu berkata-kata positif? Dalam Mazmur 3 ayat yang ke-7 dikatakan lebih jelas. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menyerang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Itu bukan berarti Daud sombong. Daud tidak sombong, tapi ini Daud berlari secara rohani. Grafik rohaninya naik. Dia melihat kehebatan firman. Dia tetap percaya kepada Allahnya yang tidak pernah meninggalkan hidupnya. Sehingga dia berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Itu Daud bukan sombong, tidak. Tapi Daud belajar mengingat kebaikan Allah. Pada waktu Daud menghadapi singa yang ganas, Daud bisa membuka, merobek mulut singa. Bayangkan Daud, seorang yang kecil, bukan tinggi besar, tapi dia berhadapan dengan singa, dia bisa merobek mulut singa. Pada waktu berhadapan dengan panglima Filistin yang gagah perkasa, punya strategi perang, pahlawan yang gagah perkasa, Goliat mati di tangan Daud. Itulah peristiwa-peristiwa yang Daud tetap imani. Kalau Allah dulu menolong aku, maka sekarang pun dalam menghadapi apapun, Allah pasti juga menolong aku. Kita juga harus tetap percaya. Kalau tahun 2021 Allah menolong engkau, memelihara engkau dengan kesehatan, ekonomimu tetap dipelihara, keluargamu dipelihara, tetap berkata-kata positif sampai hari ini. Jangan kalah, jangan menyerah dalam menghadapi apapun, tapi tetap berkata-kata positif seperti Daud. Daud berkata di dalam Mazmurnya pasal 27 ayat yang ketiga, sesungguhnya
Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Semakin Daud menampakkan imannya, grafik rohaninya naik. Di dalam menghadapi beban yang berat, menghadapi masalah yang berat, Daud tetap mengumandangkan sebuah daya iman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Allah. Itu iman. Melihat sesuatu yang belum nyata, yang belum ada. Tapi Daud tetap memperkatakan iman, saudara. Dia berkata, aku akan melihat kebaikan Allah di negeri orang hidup. Artinya, selama Daud hidup, Daud akan melihat pertolongan Allah. Selama Daud hidup, Daud melihat kebaikan Allah. Demikian juga dengan hidup saudara. Mari, di tengah-tengah dunia yang rapuh, keadaan semakin menegangkan, jangan kita kandas iman. Jangan kita menyerah. Jangan kita jauh dari Tuhan. Semakin dekat dengan Allah. Sebab kita tahu orang-orang yang dekat dengan Allah, dia akan melihat kebaikan Allah. Dan dia akan melihat kebaikan Allah dinyatakan dalam setiap hidupnya. Dia akan memandang dengan iman. Rencana Allah tidak pernah berubah dalam hidupnya. Dia tahu masa depannya sungguh ada. Walaupun dunia bergelora, keadaannya menakutkan. Tapi bahasa imannya tetap berkata, masa depanku sungguh ada. Mari jemaat Alpha Omega dan saudara-saudara seiman yang mendengarkan firman ini secara online. Berkatalah positif kepada Allah di tengah-tengah dunia yang rapuh. Bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Sebab apa? Rancangan Allah tidak pernah berubah bagi setiap umatnya. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan bagi kita semua, rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau masa depan penuh dengan harapan berarti hidup kita pasti dikelilingi dengan kasih setia. Mazmur 32 ayat yang ke-10b berkata, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Luar biasa bukan? Saat memperkatakan iman, berkata-kata positif, percaya kebenaran firman-Nya tidak pernah berubah. Orang-orang percaya akan dikelilingi dengan kasih setia. Kalau dikelilingi dengan kasih setia, otomatis hidup kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Memperhatikan firman. Amsal 16 ayat yang ke-20 dikatakan dengan jelas. Siapa mempertahankan firman Tuhan, siapa memperhatikan firman Tuhan akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Allah. Siapa yang memperhatikan firman? Mari jemaat Alpha Omega, kalau engkau beribadah, izinkan Allah menguasai hidupmu. Pada waktu engkau memuji Tuhan, biarlah engkau memuji Tuhan dengan kesungguhan. Pada waktu engkau mendengar firman, jangan bermain HP untuk hal-hal yang gak baik. Tapi lakukan untuk membaca firman, perhatikan firman. Supaya dalam ibadah engkau diberkati oleh Allah. Walaupun engkau ada di atas, engkau ada di sudut belakang, di samping. Tuhan tuh tahu apa yang kita lakukan. Dan kalau kita mau di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita tetap menjadi orang-orang yang berbahagia. Perhatikan firman dengan baik. Lakukan firman dengan baik. Bukan hanya di gereja, tapi di mana kita berada di rumah. Perhatikan firman dan lakukan firman itu. Dan kita menjadi orang yang berbahagia. Kesimpulan firman Allah pagi ini. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dalam hidup ini mungkin berat. Mungkin kita tidak bisa alami sesuatu yang menyenangkan. Tetaplah ambil langkah. Yang pertama, berseru kepada Allah dengan tidak berkeputusan. Tetap menanti jawaban Allah dengan sabar. Dan yang kedua, berserah total kepada Allah.
Jangan bawa bebanmu dengan kekuatanmu. Letakkan kepada Allah. Dan yang ketiga, berkata-katalah positif kepada Allah. Di situ engkau akan melihat berkat yang luar biasa diberikan bagi orang-orang yang tetap mempergunakan imannya dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Dikatakan orang-orang yang memperhatikan firman akan terima berkat yang luar biasa. Sekarang kita akan melihat berkat-berkat apa saja yang akan kita terima dari Tuhan. Yang pertama, perjalanan hidup kita akan seperti cahaya fajar. Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya masa yang sulit ini kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Kita tidak dibiarkan kekurangan. Tetapi kita tetap diberkati dan kita bisa menjadi berkat. Yang kedua, hidup kita dimahkotai oleh Tuhan. Berkat apa yang diterima? Hidup kita dimahkotai oleh Tuhan. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Engkau memahkotai tahun. Tahun 2022 kita berkata, Tuhan, Engkau memahkotai tahun hidupku. Engkau memahkotai tahun usahaku. Engkau memahkotai tahun kesehatanku. Katakan dengan iman pagi ini supaya anugerahnya yang tidak terbatas dinyatakan dalam hidup saudara. Jemaat Alfa Omega akan menikmati sesuatu yang memuaskan mengiringi perjalanan hidup saudara. Jemaat Alfa Omega tidak ditinggalkan oleh Allah. Tuhan akan memahkotai perjalanan tahun-tahun hidup kita. Tahun 2022, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Bahkan berkat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang tetap memperhatikan firman. Bukan hanya perjalanan hidupnya seperti cahaya fajar. Yang kedua, hidupnya dimahkotai oleh Tuhan. Tetapi yang ketiga, yang terakhir berkat yang diterima adalah sampai rambut putih, sampai usia lanjut digendong oleh Tuhan. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Orang yang memperhatikan firman. Orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang tidak mau melepaskan diri dari Allah. Sampai masa tuanya digendong oleh Allah. Saya masih ingat dan tidak akan bisa terhapus dalam ingatan saya. Saya mempunyai orang tua, papa mama yang luar biasa. Pada waktu papa saya mau dipanggil oleh Tuhan, kakak saya, gembala saudara pendeta Semi, dipanggil untuk berdoa. Kita masih berdoa. Berdoa dengan baik. Akhirnya, setelah berdoa, papa dipanggil oleh Tuhan. Demikian juga dengan mama. Pada usia 86 tahun, saat saya akan melayani pekerjaan Tuhan di Surabaya. Dan besok itu adalah ibadah perjamuan kudus. Tiba-tiba mama saya berkata, panggil kohde kamu. Saya panggil gembala saudara pendeta Semi untuk datang dan mendoakan mama. Pada waktu itu ada 8 pengerja dan seorang pembantu yang sampai sekarang masih ada. Dan dia tahu persis waktu berdoa ada di kamar. Pada waktu kakak saya mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mama. Karena mama cuma merasa pusing sedikit. Mama dengan lantang berkata, amin, amin, amin. Dan setelah kakak saya selesai berdoa, mama saya tengadah ke atas. Senyum. Dan setelah senyum, tutup mata. Tinggalkan kami semua. Saat itu saya sangat-sangat terpukul. Tapi hari ini saya bahagia. Siapa yang memperhatikan Tuhan?
Memperhatikan firman, masa tuanya ditopang oleh Allah. Sampai masa tua, mama tidak pernah merepotkan anak, menantu, dan cucu. Dia dipanggil dengan mulia bersama dengan Allah. Saudara rindu mengalami hal seperti ini. Sampai langkah hidupmu engkau tetap terima anugerah. Mari perhatikan firman. Jangan tinggalkan Allah. Tetap melekat hidupmu kepada Tuhan. Supaya apa? Di tengah-tengah masa yang sulit, engkau tetap diberkati dan menjadi berkat. Perjalanan hidupmu tetap diatur oleh Allah. Tuhan memahkotai tahun-tahun perjalanan hidup kita. Bahkan sampai masa tua kita ditopang oleh Allah luar biasa. Hari ini anugerahnya yang tidak terbatas itu tetap ada di tempat ini. Jangan lepaskan Allah. Dan sebentar kalau engkau pulang, jangan seperti waktu engkau datang. Nikmati kehadiran Allah sebentar. Supaya kalau engkau pulang sebentar, Tuhan memulihkan keadaanmu. Yang sakit akan terima jamahan Allah. Yang menghadapi jalan buntu, dia sanggup membukakan jalan. Yang tidak berdaya, hari ini kekuatan firman itu akan mengembalikan kekuatan saudara. Dan engkau akan melihat Yesusmu selalu dahsyat dan ajaib. Sebab dia berkata, aku tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pemain musik tampil ke depan. Kita mau nyatakan isi hati kita kepada Allah. Kita mau nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu beban apa yang sedang engkau bawa pagi ini. Mungkin engkau sedang bawa penyakitmu. Mungkin engkau sedang bawa kesulitan hidupmu. Masalah ekonomimu. Mungkin engkau sedang bawa kesulitanmu. Engkau sedang menghadapi jalan buntu. Tapi ingat, anugerahnya yang tidak terbatas. Pribadi itu sedang hadir pagi ini. Roh Kudus akan membuatmu mampu dan kau berkata, bersamamu Tuhan, aku kuat. Bersamamu Tuhan, aku mampu. Bersamamu Tuhan, aku menang. Katakan dengan iman, supaya engkau pulang sebentar. Engkau menikmati keajaiban-keajaiban Allah. Tundukkan kepala. Dan engkau berdoa. Sebentar. Saudari Ivana akan memuliakan Tuhan. Dan mari kita renungkan firman yang kita sudah dengar. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Ajaib. Bagi kita. Oh, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan Ajaib. kuasa-Nya. Yes Lord. Betapa hebat kuasa Tuhan. Mari jemaat,
Semua katakan betapa hebat. Betapa Nyanyi dengan iman. kuasanya Di tengah-tengah dunia yang menakutkan, kita. engkau tetap melihat pribadi yang luar biasa. Yesus itu tidak pernah tinggalkan engkau. Kuasanya tetap nyata sampai hari ini. Dengan kekuatan Mungkin kau berkata, aku tidak mampu, Tuhan. Tapi ingat, bersama Tuhan engkau mampu. Bersama Tuhan jemaat Alpha Omega akan mengalami kemenangan-kemenangan. Oh, ajaib. Angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Izinkan Dia merangkul hidupmu. Izinkan Dia hadir pagi ini. Oh, nyanyi dengan iman. Haleluya. Oh, Engkau baik bagi jemaat Alpha Omega. Ajaib. Betapa hebat. Oh, terus katakan, betapa hebat kuasa-Mu Tuhan. Ialah masakala lama. Ialah masiki lama. Ialah masiki lama. Orang matasi lama. Luar biasa Engkau Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Sedetik pun tidak pernah. Haleluya. Nyanyi dengan iman, terus katakan betapa Dia hadir pagi ini. Sembah Dia. Sembah dalam roh dan kebenaran. Sembah dalam roh dan kebenaran. Berawas dia alamat. Ia alamat dia alamat. Apa yang sedang kau perlukan pagi ini? Letakkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dia akan mengambil alih semua bebanmu. Sekali lagi, katakan betapa hebat. Saya minta Bapak Peter Yuwono akan menutup di dalam doa. Katakan betapa hebat kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Allahku yang dahsyat, Allahku yang ajaib, Allahku yang berkuasa. Haleluya. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu sepengetahuan Engkau ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terus serukan lagu ini dengan kesungguhan hatimu. Betapa dahsyat kuasa Tuhan. Haleluya. Dia melasihnya, Dia melasihnya, Dia melasihnya, Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir dalam hidup kami sedang. Haleluya, haleluya. Betapa hebat kuasa Tuhan sekali lagi. Betapa haleluya. Glory, glory, Yesus, Yesus, Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Berserulah dengan segenap hatimu kepada Dia. Anugerahnya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Unlimited grace untuk engkau dan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami sidang jemaat-Mu boleh melihat, boleh mendengar betapa dahsyat Allah yang kita miliki. Itu menyebabkan kami boleh mempunyai iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Iman yang di atas rata-rata, iman yang teguh, iman yang kuat. Sehingga kami boleh menghadapi segala sesuatu apapun yang terjadi. Kami boleh berserah kepada Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami berserah kepada Engkau dan kami berseru kepada Engkau. Kami percaya kalau kami memperkatakan kata-kata positif, kami boleh melihat jauh ke depan. Allah El Shaddai, Allah yang penuh dengan kuasa, tidak pernah meninggalkan kami, tetapi perjalanan hidup kami bagaikan rembang tengah hari. Semakin hari, semakin memuliakan Tuhan. Semakin hari, semakin menjadi berkat buat orang-orang. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memahkotai kami. Amin. Engkau menyertai kami dan menggendong kami dalam masa-masa apapun sampai masa tua kami. Allah tetap menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dan jemaat anak-anak Tuhan dimanapun yang mereka mendengarkan secara online. Mereka boleh mendapat berkat, mendapat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau melawat setiap kami, memberkati kami sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.